Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Dan kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Pada tahun 2011 di Toronto, Kanada, Philip Grandin, seorang mantan pastor gereja baptis yang kemudian menjadi perawat di panti jompo, menjadi perhatian media internasional selama 11 tahun terkait kasus kematian sang istri. Apa yang telah terjadi, dan mengapa kasus ini jadi menarik? Kita akan langsung masuk ke ceritanya, misteri kematian Anna Carissa Grandin. Lahir di keluarga sederhana pada tanggal 10 November tahun 1981 di Pasay City, Filipina, Anna Carissa Darwin adalah anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Ramon dan Maria Darwin. Bersama adiknya, Hannah, mereka menghabiskan masa kecil di negara tersebut, dan pada tahun 1994, ketika Anna berusia 13 tahun, orang tuanya memutuskan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dengan beremigrasi ke Kanada, negara yang banyak menyambut datangnya para imigran demi untuk menjawab tantangan demografi mereka. Keluarga kecil ini kemudian menetap di Toronto, di mana orang tua Anna mendapatkan pekerjaan di kota tersebut, sementara dia dan adiknya Hannah masuk ke sekolah lokal. Selain itu, mereka berempat juga secara aktif terlibat sebagai jemaat gereja baptis. Anna Carissa adalah murid yang pintar di sekolah. Dia lulus SMA dan lanjut kuliah di Universitas Toronto, mengambil jurusan ilmu biologi manusia dan arkeologi, dan setelah menamatkan kuliah hingga meraih gelar Bachelor of Science, Anna bekerja di perusahaan asuransi Berkeley, Kanada. Teman dan rekan kerja menggambarkan Anna sebagai sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ringan tangan membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, sebagai jemaat religius di gereja baptis, tentunya Anna sering terlibat dalam banyak kegiatan amal yang diselenggarakan gereja tersebut, di mana pada awal tahun 2008, Anna berkenalan dengan seorang pastor muda bernama Philip Grandin. Philip Grandin lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1986 di Paris, sulung dari dua bersaudara dari pasangan Glenn dan Carol Grandin. Dia dan adiknya, Emily, pindah ke Toronto bersama orang tua mereka di awal tahun 90-an, dan dengan segera menjadi jemaat aktif di gereja baptis Jarvis Street. Orang tuanya yang religius, membesarkan Philip dengan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan beragama yang ketat. Di sekolah, Philip muda adalah pribadi yang aktif dan ambisius, namun sangat sensitif dan peduli dengan lingkungan sekitar. Dia unggul dalam hal akademis, secara konsisten terlibat dalam berbagai kompetisi dan proyek ilmiah. Namun sayangnya, semua dedikasinya terhadap pendidikan membuat Philip nyaris tidak memiliki teman, di mana para murid lain memandang Philip sebagai kutu buku yang membosankan. Sejak SMA, Philip sudah menerima beasiswa atas prestasinya, dan lulus dengan nilai tertinggi di Provinsi Ontario, Kanada. Dengan prestasi dan nilai akademik yang dia raih, Philip berpotensi besar untuk menerima beasiswa kuliah di universitas manapun di Kanada. Bahkan Philip bisa saja memiliki masa depan yang sangat cerah di bidang sains, namun orang tuanya memaksa Philip untuk masuk ke sekolah seminari. Di awal tahun 2008, Philip mulai menjadi pastor di gereja baptis Jarvis Street, di mana dia kemudian bertemu dengan calon istrinya, Anna Carissa Darwin. Sebelum lanjut, saya disclaimer dulu. Narasi di video ini sama sekali tidak bermaksud untuk memojokkan atau menjelekkan agama tertentu, jadi mohon kebijakan kalian saat mendengarkan kisah ini. Anna Carissa, sejatinya lebih tua 5 tahun dari Philip, namun muda-mudi ini dengan cepat membangun interaksi dan merasakan ketertarikan satu sama lain. Berawal dari aktivitas gereja, lalu berteman, dan lambat laun tumbuhlah rasa cinta di antara Philip dan Anna. Sebagai sosok yang berasal dari keluarga religius, keduanya tidak bisa terus-terusan menjalin hubungan tanpa menikah. Jadi, beberapa bulan kemudian, pada tanggal 11 Oktober tahun 2008, Philip dan Anna Carissa mengucap janji setia sebagai suami istri sesuai tradisi dan ajaran agama yang disaksikan oleh keluarga, teman dan rekan kerja, juga dihadiri oleh semua jemaat gereja baptis Jarvis Street. Tolong bantu saya di sini. Sepemahaman saya, seorang pastor seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikah. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah.
adakah gereja-gereja tertentu yang membolehkan seorang pastor menikah? Atau mungkin juga, setelah menikah, Philip tetap terlibat di gereja baptis tapi tidak sebagai pastor. Setelah menikah, pengantin baru ini menetap di distrik Scarborough, kawasan yang berada di bagian timur Toronto, tak jauh dari Danau Ontario. Sekilas mata memandang, Philip dan Anna Carissa adalah pasangan suami istri yang sempurna, sama-sama muda, pintar dan religius, di mana mereka percaya bahwa cinta mereka dilandasi ketaatan pada Tuhan. Tahun-tahun pertama pernikahan dilalui dengan damai dan harmonis, hingga kemudian satu persatu rahasia pun terbongkar, rahasia kelam yang Philip sembunyikan dari istrinya, dan rahasia yang tidak diungkap Anna sebelum mereka menikah. Di masa remaja, Anna Carissa pernah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tidak jelas mengenai apa penyakit yang diderita oleh Anna. Yang pasti, pengobatan itu membawa efek samping yang negatif pada organ reproduksi Anna. Walaupun tidak sepenuhnya yakin, dokter berkata bahwa Anna nantinya akan sangat sulit untuk hamil dan memiliki anak. Informasi ini baru Anna sampaikan kepada Philip setelah mereka menikah. Philip awalnya mengerti dan menerima kondisi tersebut, bahkan dia juga yang berinisiatif mengajak Anna untuk menjalani terapi dan metode pengobatan eksperimental, demi supaya mereka bisa memiliki keturunan. Namun memasuki tahun ketiga pernikahan, semua upaya mereka menemui jalan buntu. Anna tak kunjung berbadan dua. Perlahan-lahan, Anna merasa kalau suaminya berubah, dingin dan terkesan mengambil jarak. Mungkinkah Philip kecewa karena Anna menyembunyikan kondisinya sebelum mereka menikah? Mungkinkah Philip putus asa karena Anna tidak hamil-hamil juga? Namun dari sisi Anna Carissa, dia merasa bahwa itu bukanlah sebuah rahasia yang fatal, karena dokter tidak pernah memvonis Anna mandul, jadi dia yakin suatu saat dengan usaha dan doa, dia bisa hamil dan memiliki keturunan. Keyakinan Anna ternyata benar. Di bulan Juni tahun 2011, dia pulang ke rumah dengan wajah bahagia sambil membawa surat hasil tes yang menyatakan bahwa Anna tengah mengandung janin berusia beberapa minggu. Tapi anehnya, Philip merespon kabar gembira itu dengan sikap acuh tak acuh. Anna yang larut dalam kebahagiaan, tidak terlalu peduli dengan sikap suaminya. Dipikir Anna, mungkin suaminya terkejut karena tiba-tiba mereka akan menjadi orang tua. Setiap orang juga memiliki cara yang berbeda dalam merespon hal baik maupun hal buruk. Namun, hingga beberapa bulan setelahnya, Anna melihat sikap Philip masih belum berubah, tidak bahagia atau antusias dengan kehamilan Anna. Wanita 29 tahun ini merasa sangat tidak nyaman akan kondisi rumah tangga mereka, yang mana sejak dia hamil, Philip tidak lagi menyentuhnya. Philip bahkan tak sekalipun menemani Anna untuk memeriksakan kandungan. Tanda tanya besar di benak Anna Carissa perlahan-lahan terjawab, manakala mulai tersebar isu tentang ketidaksetiaan Philip. Pada bulan Agustus tahun 2011, seorang teman memberitahu Anna bahwa Philip suaminya digosipkan menjalin hubungan dengan Elaine Florentino, wanita muda sesama jemaat gereja baptis Jarvis Street, yang juga adalah teman dekat Anna. Anna menolak untuk mempercayai kabar tersebut. Tidak mungkin Elaine mengganggu suaminya, dan lebih tidak mungkin lagi Philip mengkhianatinya. Philip adalah pria yang baik, suami teladan dan beriman. Namun keyakinan Anna segera luntur beberapa jam kemudian. Saat pulang ke rumah, Anna tergelitik untuk mencari tahu kebenaran mengenai perilaku suaminya. Anna memeriksa laptop suaminya, di mana dia menemukan histori penelusuran berbagai situs porno di sana. Tersimpan juga beberapa file video mesum di laptop itu. Tak sampai di situ, pada sebuah situs dewasa, Anna bahkan menemukan bahwa Philip pernah memesan layanan seorang PSK. Terungkap sudah, citra suami alim dan suci selama ini hanyalah topeng belaka. Anna kini meragukan kesetiaan Philip. Mungkin saja isu tentang perselingkuhannya bersama Elaine adalah benar adanya. Tapi Anna masih menahan diri. Dia harus mencari bukti terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi isu perselingkuhan tersebut. Malam harinya, saat Philip sedang tidur, Anna diam-diam memeriksa handphone suaminya, dan sudah bisa ditebak, di dalam HP itu ada banyak riwayat panggilan telepon serta pesan teks antara Philip dan Elaine. Isinya bukan kalimat-kalimat biasa percakapan antar teman, melainkan kata-kata mesra dan rayuan penuh nafsu. Saat itu juga, Anna Carissa membangunkan Philip dan mengkonfrontasi tentang perselingkuhan Philip bersama Elaine, serta aktivitas mesum sang suami di dunia maya. Respon Philip pun template, layaknya seorang suami yang kepergok. Dia minta maaf dan berkata bahwa dia hilaf. Anna mempertimbangkan bahwa saat itu dia sedang hamil 3 bulan, bersedia memaafkan Philip demi jabang bayinya,
dengan syarat Philip menyudahi hubungan bersama Elaine saat itu juga, dan jangan pernah lagi bertemu maupun berkomunikasi dengan Elaine untuk maksud dan cara apapun. Terkait aktivitas bejat Philip di situs-situs mesum, Anna meminta Philip agar bertobat dan mengaku dosa, setelah itu mereka harus menjalani terapi pernikahan. Philip menyanggupi semua syarat yang diajukan istrinya, dan berjanji bahwa dia akan bertobat, kembali ke jalan yang benar dan menjadi suami yang baik serta setia untuk Anna. Tidak ada itu ceritanya seorang yang selingkuh bisa berubah. Mereka biasanya hanya menunggu air tenang terlebih dahulu, setelahnya kembali berenang-renang bebas di bawah permukaan, dengan selingkuhan yang sama, atau dengan selingkuhan berikutnya. Dari beberapa kasus perselingkuhan yang pernah saya bawakan di channel ini, tidak pernah ada seorang suami yang berselingkuh, benar-benar sadar bertobat dan berubah, kecuali hidupnya sudah hancur dan terpuruk akibat selingkuhannya, barulah dia sadar dan kembali ke istri. Seperti cerita Wu Zong dan Fan Xing di video ini. Sesuai syarat yang diajukan Anna, pasangan ini menjalani konseling. Anna memilih Stephen sebagai terapis mereka. Pria muda ini adalah pastor di gereja baptis Jarvis Street sekaligus teman bersama Anna dan Philip. Dalam sesi awal konseling mereka, Pastor Stephen ternyata tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atau kemarahannya terhadap Philip, yang sudah melakukan perbuatan tidak terpuji. Sesi konseling yang harusnya mendamaikan masalah di antara Anna dan Philip, malah jadi masalah pribadi bagi Pastor Stephen. Philip tersinggung dan terprovokasi atas kalimat-kalimat Pastor Stephen, namun dia juga merasa khawatir kalau nanti aibnya tersebar keluar. Jadi Philip dengan sukarela mengundurkan diri dari tugasnya sebagai pastor. Setelah melepas gelar pastoralnya, Philip mengikuti pelatihan singkat sebagai perawat lansia, dan sebulan kemudian, dia menerima tawaran kerja dari sebuah panti jompo, yang berjarak sekitar 20 menit perjalanan mobil dari rumahnya, yang menawarkan gaji cukup besar untuk Philip. Dengan pekerjaan barunya, hidup Anna dan Philip terlihat membaik, kondisi finansial mereka mumpuni, komunikasi dan hubungan batin terjalin kembali, dan dalam hitungan bulan, mereka akan menyambut kehadiran sang buah hati. Philip sudah mengakhiri hubungan bersama Elaine, bahkan dia mengikuti sesi konseling khusus untuk mengatasi kecanduannya terhadap pornografi. Namun benarkah Philip sudah berubah? Benarkah rumah tangga dan pernikahan mereka baik-baik saja? Sekali lagi saya sampaikan, sangat sulit bagi orang yang tidak setia untuk berubah, seperti halnya Philip, yang ternyata tidak pernah mengakhiri hubungannya bersama Elaine Florentino. Diam-diam, Philip dan Elaine masih terus bertemu. Namun kali ini mereka jauh lebih berhati-hati supaya tidak terlihat orang-orang. Walaupun Anna menutup rapat-rapat aib suaminya, tetap saja, desas-desus bukanlah kentut yang dengan cepat bisa menguap tak tercium lagi. Orang-orang masih mencurigai Philip dan Elaine. Jadi alih-alih bertemu di rumah Elaine atau menyewa kamar hotel, mereka memilih untuk melakukan quickie di dalam mobil. Biasanya Philip dan Elaine akan berkendara dengan mobil yang berbeda, dan bertemu di pinggiran Scarborough yang sepi, lalu bercinta di dalam mobil. Kalau kalian pernah ke Toronto pada tahun 2011 dan kebetulan melihat mobil parkir goyang-goyang sendiri, nah kemungkinan di dalam mobil itu ada Philip dan Elaine, yang sedang asyik syahdu memadu kasih. Anna Carissa tidak buta, instingnya sebagai istri juga merasa kalau suaminya masih menemui si perempuan gatal, jadi Anna diam-diam memeriksa HP Philip, lagi-lagi menemukan bukti percakapan SMS di antara keduanya. Walaupun isi pesan teks itu tidak vulgar seperti dulu. Namun tetap saja, hal itu sudah melanggar perjanjian mereka. Anna menahan diri. Karena bukti percakapan SMS itu tidaklah kuat, Philip suaminya bisa saja berdalih ini itu. Hingga kemudian di awal bulan Oktober tahun 2011, Anna kembali diam-diam beraksi sebagai detektif. Suatu sore dia membuntuti suaminya ke suatu tempat, di mana dengan mata kepalanya sendiri, Anna melihat Elaine masuk ke mobil Philip. Walaupun Anna tidak mengikuti mobil itu lebih jauh, tapi apa yang dia lihat sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Philip masih memiliki hubungan terlarang bersama Elaine. Lagi-lagi Anna Carissa menahan diri, menekan dalam-dalam kemarahannya, hingga keesokan harinya, mereka menemui Pastor Stephen sesuai dengan jadwal konseling mereka. Dalam sesi tersebut, Anna Carissa membeberkan tentang perbuatan suaminya yang ternyata masih berzinah dengan Elaine. Pastor Stephen terkejut, apalagi Philip, situasi yang tadinya kondusif sekonyong-konyong berubah menjadi intens investigasi. Pastor Stephen tidak senang dengan cerita tersebut dan menceramahi Philip habis-habisan.
Philip juga tidak senang tiba-tiba dipojokkan seperti itu, tapi dia berusaha untuk menekan emosinya, kemudian melampiaskan amarahnya setelah mereka berdua tiba di rumah. Philip marah, mengapa Anna menceritakan hal pribadi seperti itu kepada orang lain, harusnya mereka bicara dulu sebelum menemui Pastor Stephen. Anna membela diri, berkata bahwa kalau tidak dibikin seperti itu, Philip pasti akan mengelak dan tidak mengaku. Suasana di dalam rumah tegang dan memanas, tapi keduanya kemudian memilih untuk saling menahan diri dan meredakan emosi. Beberapa hari setelahnya, Philip dan Anna Carissa saling mendiamkan, antara marah dan gengsi, menunggu siapa yang lebih dulu memulai percakapan atau meminta maaf. Hingga kemudian di pagi hari tanggal 11 Oktober tahun 2011, hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga tahun, Philip memasuki kamar dan mendekati istrinya, berkata bahwa dia menyesal dan minta maaf. Anna Carissa sebenarnya masih belum memaafkan suaminya, tapi dia berpikir, lebih baik melunak daripada harus perang dingin terus-menerus, rasanya tidak enak. Kalau biasanya Anna bisa kentut sembarangan saat berada di dekat suaminya, selama beberapa hari musuhan, Anna harus benar-benar hati-hati mengeluarkan sedikit demi sedikit volume angin dari perutnya, jangan sampai mengeluarkan bunyi sekecil apapun. Kebayangkan kalau sampai hal itu terjadi, Philip di kamar sebelah akan tersenyum sinis. Jadi ngelantur Mimin, kita kembali ke hari ulang tahun pernikahan mereka. Sebagai permintaan maaf, Philip berkata hari itu dia akan melayani Anna. Sebagai pembuka, Philip menyajikan sarapan pagi berupa telur orek dan smoothies. Anna yang gengsi-gengsi doyan, menghabiskan sarapannya untuk menghargai effort Philip. Setelah itu keduanya masing-masing berangkat kerja. Tapi tunggu ya, sabar dulu. Saya sudah tahu apa yang ada di pikiran kalian. Menjelang malam sepulang kerja, saat Anna Carissa melangkahkan kaki masuk ke rumah, tiba-tiba dia disambut dengan makan malam romantis yang dipersiapkan oleh Philip. Rencana Philip berjalan lancar, karena pada malam itu, mereka dinner romantis di rumah, dan akhirnya, Anna Carissa tersenyum. Namun keesokan harinya, di tanggal 12 Oktober tahun 2011, Anna bangun tidur dengan kondisi yang kurang nyaman, kepalanya sedikit pusing dan tubuhnya lemas. Merasa kalau itu mungkin adalah efek dari kehamilannya yang sudah berumur 20 minggu, Anna mengabaikan kondisinya dan tetap berangkat kerja seperti biasa. Besoknya lagi di tanggal 13, kondisi Anna belum membaik, dia memutuskan untuk tidak bekerja di hari itu, dengan harapan setelah istirahat total, kondisinya akan segera pulih lagi. Namun di keesokan harinya di tanggal 14 Oktober tahun 2011, kondisi Anna Carissa semakin memburuk, di mana dia merasakan kantuk yang luar biasa. Anna juga sangat lemas, hampir-hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena Philip sang suami saat itu sedang bekerja, Anna berinisiatif sendiri menelpon ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Selama di perjalanan hingga tiba di rumah sakit, Anna 2 kali pingsan, tekanan darahnya juga turun drastis. Dokter yang merawatnya sangat khawatir. Mengingat Anna saat itu juga sedang hamil, kondisi ini bisa membahayakan keselamatan Anna dan kandungannya. Selain itu, gejala Anna sangat parah sekaligus aneh, karena dalam beberapa tahun terakhir, Anna Carissa tidak pernah didiagnosa menderita penyakit apapun dan tidak mendapatkan perawatan medis apapun. Anna Carissa sadar bahwa kondisi ganjilnya ini dimulai sejak dia meminum smoothies yang dibuat Philip beberapa hari yang lalu, tapi Anna tidak pernah berpikir kalau suaminya akan berbuat sesuatu yang jahat. Namun, di malam hari sebelumnya, Anna meminum teh herbal yang lagi-lagi dibuat oleh Philip, dan setelah meminum teh itu, Anna bisa merasakan kondisinya makin memburuk. Mau tidak mau Anna jadi curiga, dia menelpon adiknya, Hannah, dan bercerita mengenai kondisinya, dan mengenai kecurigaannya terhadap Philip yang mungkin telah mencoba membunuhnya, atau berusaha untuk menggugurkan kehamilannya. Melihat kondisi dan gejala Anna yang tidak wajar, dokter yang menanganinya segera melakukan tes darah, yang kemudian didapati hasil bahwa di dalam darah Anna, terdapat kandungan obat yang dinamakan lorazepam, obat penenang yang biasanya diresepkan untuk pasien dengan masalah kecemasan, dan sangat tidak direkomendasikan bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Bagaimana jejak lorazepam bisa ada di darah Anna, sementara dia sendiri tidak tahu seperti apa bentuk lorazepam itu. Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 24 jam, kondisi Anna membaik dan dia diizinkan untuk istirahat di rumah. Menariknya, Philip suami Anna tidak dicurigai sama sekali, dan kasus itu pun dianggap sebagai kasus keracunan makanan biasa. Karena kondisinya yang sudah stabil, Anna diizinkan pulang pada tanggal 15 Oktober tahun 2011. Namun,
2 hari kemudian, Senin malam sekitar jam 10, tanggal 17 Oktober tahun 2011, Anna Carissa Grandin ditemukan meninggal. Philip Grandin dengan suara putus asa menelpon layanan darurat, memohon bantuan segera, berkata bahwa dia pulang ke rumah dari jogging, mendapati istrinya tenggelam di dalam bathtub yang penuh berisi air. Sambil menunggu ambulans datang, operator menginstruksikan Philip untuk melakukan prosedur resusitasi sebagai pertolongan pertama. Namun, Philip mengaku bahwa dia tidak tahu cara melakukan CPR dan kompresi dada, yang membuat hal itu menjadi aneh. Sebagai perawat, walaupun perawat lansia, harusnya Philip pernah dilatih untuk melakukan prosedur ini. Operator lalu meminta Philip untuk mengeluarkan istrinya dari bathtub. Namun lagi-lagi aneh, Philip berkata bahwa itu tidak mungkin. Tubuh istrinya sangat berat dan dia tidak sanggup untuk mengangkatnya. Selain itu juga Philip takut karena lantainya licin. Padahal, tubuh Philip jauh lebih besar dibandingkan tubuh Anna, walaupun dalam kondisi hamil 5 bulan. Sampai di sini mungkin operatornya sudah kesal. Sebagai upaya terakhir, operator meminta Philip untuk menyangga kepala istrinya menggunakan handuk dan menguras bak air itu. Operator bisa mendengar suara air gemericik, sepertinya Philip memang sedang menguras bathtub. Namun apa yang terjadi kemudian, ketika para medis datang, mereka menemukan Anna Carissa masih dalam posisi tenggelam di dalam bathtub yang masih terisi penuh. Sementara Philip duduk bengong di sisi bathtub seperti orang yang sedang mengalami syok. Pria 25 tahun ini bahkan tidak berpikir untuk melepas penyumbat bathtub, supaya airnya terkuras keluar dan anak istrinya tidak dalam posisi tenggelam. Philip berulang kali memohon kepada petugas paramedis untuk menyelamatkan istrinya, dan menyebut bahwa mereka sebentar lagi akan menyambut kelahiran bayi. Namun sayangnya, petugas paramedis tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa Anna Carissa. Wanita itu dinyatakan sudah meninggal, bersama dengan anaknya yang baru berusia 20 minggu di dalam kandungan. Anna Carissa meninggal di usia 30 tahun kurang 3 minggu, penyebab kematiannya adalah karena tenggelam, karena paru-parunya banyak terisi air. Anna Carissa Grandin, awalnya dinyatakan meninggal karena tenggelam, namun dalam pemeriksaan, ditemukan banyak hal yang ganjil. Di dalam darah Anna, kembali terdeteksi kandungan lorazepam, tapi kali ini, dosisnya berkali-kali lipat dari yang terdeteksi beberapa hari sebelumnya. Di bagian belakang kepala Anna, juga ditemukan penggumpalan darah walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Diduga, gumpalan darah tersebut terjadi akibat dari Anna yang mungkin terpleset, lalu kepalanya terbentur di pinggiran bathtub. Saat jasad istrinya sedang diotopsi di rumah sakit, Philip Grandin dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Kepada polisi, Philip menyebutkan bahwa malam itu dia pergi jogging, lalu pulang ke rumah mendapati istrinya tenggelam di dalam bathtub. Mengejutkan, Philip dibebaskan malam itu juga, dan polisi kemudian menetapkan bahwa insiden tersebut adalah kasus kecelakaan. Hari berikutnya di tanggal 18 Oktober tahun 2011, Philip bersama keluarga Darwin mulai menyiapkan prosesi pemakaman bagi Anna. Ada kejadian yang menarik di sini. Saat mereka memesan lahan kuburan untuk Anna, petugas pemakaman menawarkan apakah Philip mau membeli 2 petak lahan yang bersebelahan. Maksudnya di sini adalah, 1 petak untuk memakamkan Anna, dan 1 petak lagi nantinya bisa digunakan sebagai makam Philip kalau dia meninggal di masa mendatang. Philip tersenyum sinis lalu menjawab, untuk apa dia membeli 2 makam bersebelahan? Dia akan melanjutkan hidup dan berencana untuk menikah lagi. Philip juga menambahkan, bahwa dia tidak berniat untuk dimakamkan bersebelahan dengan Anna di kemudian hari. Walaupun wajar-wajar saja kalau Philip yang berusia 25 tahun saat itu, membayangkan dirinya akan menikah lagi, tapi tidak wajar kalau hal itu disebutkan dengan lantang di hari pemakaman dan di depan keluarga Anna Carissa. Keanehan berikutnya terjadi saat Anna Carissa dimakamkan. Philip sang suami, tidak terlihat berada di lingkaran orang-orang yang mengitari makam Anna, namun dia menyaksikan pemakaman itu dari jauh, sekaligus juga menyaksikan keributan yang terjadi saat si wanita gatal tiba-tiba muncul di pemakaman. Orang-orang yang hadir di sana, semuanya pernah mendengar tentang isu perselingkuhan antara Philip dan Elaine. Kehadirannya di tempat itu seakan-akan mengejek Anna yang sudah meninggal, sehingga pihak keluarga dan teman-teman Anna terprovokasi memaki-maki Elaine dan mengusir perempuan laknat itu dari lokasi pemakaman. Di hari-hari berikutnya setelah kematian sang istri, Philip dengan segera langsung melanjutkan hidupnya, makan minum tidur bekerja, dan melanjutkan kisah cintanya bersama Elaine Florentino.
Perilaku Philip dan Elaine yang mempertontonkan kemesraan di depan umum, membuat banyak orang marah dan terluka, khususnya orang tua dan adik Anna Carissa. Ternyata, selama beberapa bulan setelah kematian Anna, ibu dan adik Anna berkali-kali mendatangi kantor polisi dan meminta untuk dilakukan investigasi terkait kematian Anna yang tidak wajar. Namun, pihak kepolisian tidak menanggapi permintaan itu, dan tetap menyimpulkan bahwa kematian Anna Carissa Grandin adalah sebuah kecelakaan. Tak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya Maria dan Hannah Darwin tampil di media dan membeberkan perihal kecurigaan mereka terhadap Philip Grandin. Munculnya Maria dan Hannah di media memancing kemarahan publik yang menuntut polisi untuk melakukan investigasi. Kini dengan adanya tekanan dari publik, polisi akhirnya memulai investigasi atas kematian Anna pada bulan Mei tahun 2012. Philip Grandin ditangkap dan ditetapkan sementara sebagai pelaku pembunuh Anna Carissa. Diduga, Philip memberikan lorazepam dosis tinggi ke dalam minuman atau makanan Anna. Setelah Anna tidak sadarkan diri, Philip menenggelamkannya di dalam bathtub. Diduga juga, untuk memastikan aksinya berhasil, atau untuk menciptakan skenario bahwa Anna terpleset, Philip membenturkan kepala Anna di pinggiran bathtub. Namun semua bukti yang memberatkan Philip bersifat tidak langsung, sehingga beberapa hari kemudian, dia dibebaskan dengan jaminan, sambil menunggu proses investigasi selesai. Sebelumnya selama interogasi, Philip mengklaim bahwa istrinya meninggal akibat kecelakaan. Namun di persidangan, dia menyebut bahwa mungkin saja anak istrinya meninggal karena bunuh dengan mengkonsumsi lorazepam. Philip melalui pembelanya menyatakan bahwa di TKP dan di seisi rumah, tidak ditemukan bukti adanya lorazepam, jadi bagaimana mungkin dia memberikan lorazepam dosis tinggi kepada anak istrinya. Pernyataan tersebut justru mematahkan teori bunuh yang dikemukakan pihak Philip. Karena kalau memang Anna melakukan bunuh, pastilah jejak lorazepam itu akan ditemukan. Lorazepam adalah obat yang hanya bisa didapat dengan resep dokter. Dokter yang merawat Anna Carissa juga menegaskan bahwa dia tidak meresepkan lorazepam, karena hal itu akan membahayakan kehamilan Anna. Di lain pihak, Philip yang adalah perawat di panti jompo, punya akses ke ruang obat-obatan di panti tersebut, yang mana lorazepam bisa saja termasuk di dalam daftar obat yang diberikan kepada pasien di panti. Mungkinkah Philip mencuri lorazepam di panti jompo dan memasukkan obat itu ke makanan dan minuman Anna? Good evening, I'm Pam Seidel. A former Toronto pastor, Philip Grandin. Dalam persidangan, pihak jaksa juga menyajikan hasil investigasi terhadap laptop Philip yang sudah disita sebelumnya, di mana detektif berhasil menemukan histori penelusuran dan akses yang dilakukan Philip pada situs-situs porno selama beberapa bulan terakhir. Hal mengejutkan dikemukakan oleh jaksa, pada tanggal 14 Oktober tahun 2011, ketika Anna sedang dirawat di rumah sakit, ternyata Philip memesan jasa layanan seorang PSK dari salah satu website porno itu. Saat istrinya sedang dirawat di rumah sakit dengan gejala aneh yang ditimbulkan lorazepam, Philip bercinta dengan seorang PSK di atas tempat tidur Anna. Pemeriksaan terhadap laptop Philip juga mengungkap bahwa pria itu pernah mengetik di mesin pencarian berapa dosis lorazepam yang diperlukan untuk membunuh seseorang. Rupanya Philip sudah melakukan percobaan pembunuhan Anna dari beberapa hari sebelumnya. Namun ternyata, dosisnya kurang, jadi di tanggal 17 Oktober tahun 2011, Philip mengulangi lagi dengan dosis yang ditingkatkan. Dengan penemuan ini, masihkah pihak pembela mengklaim bahwa itu adalah bukti tidak langsung? Info memuatkan berikutnya terungkap, bahwa Philip dan Elaine kerap berkomunikasi melalui telepon dan pesan teks, begitupun yang terjadi di hari di mana Anna ditemukan meninggal. Histori komunikasi antara Philip dan Elaine terhenti di malam itu juga, diduga kuat, setelah Philip meninggalkan kantor polisi, pria 25 tahun itu pergi dan menginap di rumah Elaine Florentino. Jaksa juga membeberkan beberapa petunjuk lain yang memberatkan Philip, tentang dirinya yang mengaku tidak tahu prosedur CPR dan kompresi dada, tentang Philip bertubuh tinggi yang mengaku tidak kuat mengangkat tubuh Anna yang kecil keluar dari bathtub, dan terakhir, tentang Philip yang sengaja membiarkan Anna berada dalam posisi tenggelam sampai petugas paramedis datang. Menjelang akhir sidang 2 tahun kemudian, Hannah adik Anna Carissa juga ikut bersaksi, bahwa kakaknya pernah menelpon dan menceritakan kecurigaan tentang Philip yang mungkin telah mencoba untuk membunuhnya. Pihak Philip masih bersikeras bahwa Anna telah melakukan bunuh, namun hal tersebut ditentang oleh keluarga dan teman-teman Anna, yang mengenal baik Anna dan berkata bahwa Anna adalah wanita yang religius, tidak akan pernah terbersit di pikiran Anna untuk melakukan bunuh, apalagi, saat kematiannya,
Anna sedang mengandung anak yang sangat dia nantikan. Dengan semua bukti, petunjuk dan sejumlah kesaksian, pada bulan Januari tahun 2015, hakim menetapkan Philip Grandin bersalah atas pembunuhan berencana terhadap istrinya, Anna Carissa Grandin. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Menanggapi vonisnya, pihak Philip Grandin mengajukan banding, dengan dalih bahwa bukti-bukti yang disajikan pihak jaksa di pengadilan sebelumnya, semua bersifat tidak langsung. Pembela Philip masih tetap pada argumen awal mereka, yang menyatakan bahwa Anna Carissa melakukan bunuh diri karena depresi akibat pernikahannya bersama Philip yang tidak berhasil. Pihak pembela menambahkan, memang Philip tidak setia dan selingkuh, tapi ketidaksetiaan bukanlah tindakan kriminal di mata hukum negara. Walaupun sebelumnya Philip Grandin sudah divonis dengan hukuman penjara selama 15 tahun, lagi-lagi, selama proses banding masih berjalan, Philip dibebaskan dengan jaminan. Pihak keluarga Darwin memprotes keras pembebasan dengan jaminan terhadap Philip, namun semua komplain tersebut ditolak pengadilan. Sidang pengadilan banding Philip Grandin digelar pada tahun 2019. Kali ini, dakwaan pembunuhan berencana diturunkan menjadi pembunuhan tidak sengaja. Philip dinilai lalai dan tidak menolong istrinya yang tenggelam di dalam bathtub, hingga wanita itu meninggal. Menariknya, pihak pembela mengubah lagi klaim mereka, kembali ke teori kecelakaan, bahwa korban tidak sengaja terpleset dan kepalanya terbentur di pinggiran bathtub, sementara suaminya, Philip, tidak berada di rumah saat itu. Pada bulan Januari tahun 2020, pengadilan banding Philip Grandin menetapkannya bersalah, kali ini dengan pasal pembunuhan tidak disengaja, dan vonisnya tetap sama, 15 tahun penjara tanpa kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Pihak Philip melalui pengacaranya melakukan banding lagi ke Mahkamah Agung. Lagi dan lagi, Philip Grandin dibebaskan dengan jaminan, sementara menunggu proses banding berjalan. Dalam banding kedua ini, pihak pembela mengungkapkan teori baru, bahwa selama beberapa bulan sebelum kematiannya, Anna Carissa diam-diam mengkonsumsi lorazepam untuk mengobati stres dan depresinya, tanpa sepengetahuan Philip. Dan di hari kejadian, Anna Carissa dibawa pengaruh efek lorazepam, kehilangan keseimbangan hingga jatuh terpleset lalu kepalanya terbentur di pinggiran bathtub. Mahkamah Agung menolak argumen pengacara dan menguatkan putusan pengadilan tinggi. Philip Grandin tetap divonis dengan hukuman penjara selama 15 tahun tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Vonis Mahkamah Agung menutup proses hukum ini, tapi keadilan tidak didapatkan oleh Anna Carissa dan keluarganya, karena vonis 15 tahun tersebut dihitung sejak Philip ditangkap pertama kali pada bulan Mei tahun 2012. Anna Carissa meninggal di bulan Oktober tahun 2011, Philip ditangkap pada bulan Mei tahun 2012. Selama 11 tahun, hingga tahun 2022, Philip menjadi orang bebas dengan jaminan. Philip Grandin dipenjara setelah putusan Mahkamah Agung di Mei tahun 2022. Dengan kata lain, Philip Grandin hanya akan menjalani masa hukuman selama 5 tahun lagi dan bebas di bulan Mei tahun 2027 nanti. Proses pengadilan yang sangat panjang dan bertele-tele ini sungguh menyakitkan dan seakan mengejek keluarga Darwin. Ibu Anna sempat mengalami serangan jantung ketika mendengar bahwa Philip Grandin dibebaskan lagi dengan jaminan saat mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah vonis terhadap Philip Grandin sudah sepantasnya? Dan seyakin apa kalian bahwa Anna Carissa memang dibunuh oleh suaminya sendiri? Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.